Ada sebuah kisah unik dalam kehidupan rumah tangga Abu Talha dengan Ummu Sulaim yang diangkat dalam banyak riwayat yang sahih. Dan saya yakin teman-teman mungkin sudah tahu kisah ini ya, karena pernah saya sampaikan, mungkin teman-teman juga pernah dengar dari para asatidz dan duat kita. Tapi saya sebutkan karena memang di buku kita disebutkan dan perlu disampaikan karena ini berhubungan memang dengan kisah orang yang sedang kita bahas. Abu Talha dikaruniai anak dari Ummu Sulaim. Kalau Anas tadi dari suami pertama, ini dari Abu Talha dapat anak. Anak ini laki-laki, tampan, badannya sehat. Satu hari, setelah beberapa hari dia lahir, anak ini sakit keras. Lalu kemudian Abu Talha bingung, karena dia merasa ini anak pertamanya, dia bangga dengan ini. Maka pada saat itu saudaraku seiman, dia terus menjaga anak ini, dia cuma keluar sholat, dia kembali lagi. Pas menjelang maghrib, kata Abu Talha, wahai Ummu Sulaim, saya akan pergi gitu kan, ke masjid, duduk bersama Nabi SAW sampai menjelang Isya, lalu saya balik. Tolong jaga baik-baik anak ini. Dia bilang baiklah. Baru keluar rumah Abu Talha, anaknya mati. Anaknya meninggal dunia. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada Anas, anaknya, dan orang-orang ada di rumahnya, ada beberapa orang pembantunya di rumah, dia mengatakan, saya memohon dan meminta kepada kalian jangan ada yang sampaikan ke Abu Talha tentang keadaan anaknya sampai saya sendiri ceritakan. Kata mereka baiklah. Lalu kata Anas radhiyallahu anhu, saya menyaksikan ibu saya dandan yang belum pernah dandan sebelumnya secantik itu, dengan sangat cantik, sangat wangi, rumah dibersihkan, lalu dia masak masakan yang sangat enak. Sambil menunggu Abu Talha balik, habis Isya Abu Talha balik. Ummu Sulaim yang merupakan ibunya anak itu, biasanya ibu-ibu perempuan lebih banyak terkena perasaan, tapi lihat bagaimana dia melakukan ini karena keimanannya. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha langsung menyambut istrinya depan pintu, suaminya depan pintu, diajak ke tempat makan sampai kenyang, lalu kemudian dia menggoda suaminya, lalu kemudian terjadi hubungan biologis. Setelah selesai, Abu Talha sudah kenyang, kemudian juga syahwatnya sudah terpenuhi, jiwanya sudah merasa tenang, baru kemudian Ummu Sulaim bertanya, wahai Abu Talha, bagaimana menurut kamu kalau seandainya ada tetangga minjamin kita sesuatu, lalu dia minta kembali. Ada orang pinjamin sesuatu lalu dia minta, dia pemiliknya, kita tahan atau kita kembalikan? Kata Abu Talha, demi Allah harus dikembalikan, haknya orang gitu. Lalu kata Ummu Sulaim, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah karena anakmu sudah diambil oleh pemiliknya, oleh Allah. Abu Talha tiba-tiba marah, lalu mengatakan, hai Ummu Sulaim, bagaimana bisa kau membiarkan saya makan sampai kenyang, kau membiarkan saya menikmati tubuhmu, lalu kemudian kau tidak menyampaikan tentang kematian anakku? Aku akan laporkan kepada Nabi SAW. Maka Ummu Sulaim tidak marah, tidak apa, pakai pakaiannya ikut dengan suaminya ke masjid, melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tersenyum, lalu kemudian beliau mengatakan, apakah kalian sempat berhubungan malam ini, tadi ini? Kata Abu Talha, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Dan dari doa Nabi SAW ini, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membuat Ummu Sulaim hamil dan akhirnya melahirkan anak. Dalam sebuah riwayat disebutkan adalah anak laki-laki dan diberi nama Abdullah. Abu Talha bertemu dengan Nabi SAW sambil membawa bayi yang baru dilahirkan Ummu Sulaim setahun kemudian ya, 9 bulan kemudian. Lalu kemudian kata Abu Talha, aku meletakkan, Anas bin Malik meriwayatkan, Anas bin Malik mengatakan, aku membawa adikku yang baru lahir dari ayahku Abu Talha, dari suami ibuku Abu Talha, dan aku membawa dan meletakkan adikku di pangkuan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW meminta 1 biji kurma ajwa Madinah, kemudian beliau mengunyahnya atau namanya biasanya tahnik dalam mulutnya sampai lembut, lalu beliau memasukkan ke dalam mulut bayi tersebut dan bayi tersebut lalu kemudian mengisapnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, lihatlah bagaimana orang-orang Ansar sangat menyukai kurma. Lalu beliau mengusap kepala bayi tersebut dan memberikan nama Abdullah.
Seorang laki-laki Ansar berkata, aku melihat Abdullah ini mempunyai 9 orang anak, seluruhnya hafal Al-Quran karena berkah daripada perbuatan Ummu Sulaim.